Selamat pagi, Dokter Dani, Rahayu. Yuk, selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi, salam sehat selalu ya dok. Yuk, terima kasih. Ya, dokter, mungkin sebagian dari kita masih awam nih dok tentang imunologi ya. Mungkin boleh sedikit diberikan pencerahan sedikit dok. Apa sih sebenarnya imunologi ini dok? Ya, jadi imunologi itu dari istilahnya kan ada kata imun dan logos. Jadi imun itu kebal. Kebal, Jadi ya. artinya imunologi itu ilmu yang mempelajari supaya kita kebal, tahan Mhm. terhadap penyakit. Kira-kira begitu. Iya, wah luar biasa dok. Di Indonesia masih agak jarang ya yang mengenai mempelajari tentang imunologi. Ya, sebenarnya sih udah banyak sekarang, Sudah mulai banyak sudah ya. banyak. Iya, kaitannya dok sekarang dengan imunologi, bagaimana imunologi melihat kekebalan dengan pikiran kita dok? Dari sisi imunologi, bagaimana melihatnya? Jadi ada satu cabang dari imunologi yang disebut sebagai psikoneuroimunologi, PNI. PS, PNI ya. Jadi psiko itu kira-kira pikiran lah kita terjemahkan. Dan ternyata pikiran itu lewat lewat susunan syaraf, sistem syaraf, itu akan mempengaruhi imunitas kita, daya tahan tubuh kita terhadap penyakit. Nah, di situ. Oh, Jadi kalau kita, pikiran kita kacau, maka imunitas kita pun akan melemah. terganggu. Hmm, hmm. Itu sudah terbukti begitu menurut imunologi ya. Jadi ada kaitannya langsung ya dok antara pikiran dengan kekebalan tubuh. Ya, jadi ya bukan langsung benar sih, tapi Hmm. lewat satu sistem syaraf ya dengan hormon dan itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita terhadap penyakit. Dan penyakitnya tuh terutama Hmm. infeksi. Oh, Dan infeksi. yang kedua ya ini neoplasia atau kanker ya. Hmm. Wah, berarti sangat terkait ya. Dari pikiran ke sistem syaraf, dari sistem syaraf kemudian ke kekebalan tubuh ya, Dok? Ya, Ya. Ada penelitian ilmiah nggak, Dokter Dani? Mungkin dokter bisa sedikit, saya dengar juga dokter melakukan research ya, penelitian pentingnya pikiran, kemudian teknik-teknik latihan meditasi untuk menenangkan pikiran dengan kekebalan tubuh. eh, istilah kekebalan tuh memang luas sekali ya. Tapi yang Mhm. kita pernah lakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam rangka skripsi mahasiswa itu kita melatih yoga pada subjek penelitian dan sebelum mereka dilatih yoga, mereka diukur eh, memori jangka pendeknya. Jadi memori jangka pendeknya diukur. Mohon maaf, Dok. Pas, Jadi mahasiswa yang mau skripsi diajak untuk latihan yoga. bukan. Jadi ada satu Hmm. mahasiswa yang membuat skripsi tentang Skripsi. peranan yoga terhadap Hmm. memori jangka pendek. Oke, baik. Jadi subjek Penelitian ya? penelitiannya itu Mhm. 50 mahasiswa semester 2 itu diukur memori jangka pendeknya, kemudian dilatih yoga. Mhm. Dan kira-kira selama 21 hari lalu diukur kembali memori jangka pendeknya. Dan ternyata terdapat perbedaan yang signifikan, terutama pada mahasiswa wanita hasilnya tuh. Waduh, Yang kalau boleh cowok tahu dok, kenapa 21 hari dan kenapa justru mahasiswa wanita dok? enggak, maksudnya yang diteliti itu Yang wanita kebanyakan juga. mahasiswa wanita. Yang diteliti itu ada Oke. yang pria, ada yang wanita. Dan ternyata, dan inilah penelitian yang bisa aja pada penelitian yang lebih besar lagi bisa berubah juga. Tuh. Tapi Ya. yang pasti terjadi perbedaan peningkatan memori jangka pendek mereka. Hmm. Dan kenapa 21 hari itu saya juga nggak pasti kenapa, tapi menurut literatur kebanyakan dilakukan 21 hari 21 atau hari 3 ya, minggu. untuk Itu memberikan mungkin efek. Ma Arsena bisa jawab nanti. Iya, iya, baik. Baik Dokter Dani, kalau di luar dok, apakah ada penelitian yang mendukung pentingnya mengendalikan keliaran pikiran, kemudian mengendalikan stres dengan kekebalan tubuh dok? Ya, jadi
ini sih ada satu penelitian dari Amerika, Dr. Davidson ya, Richard Davidson, itu mereka meneliti pada satu karyawan perusahaan, itu ternyata terdapat perbedaan antibodi, tingkat kadar antibodi terhadap vaksin influenza. Jadi mereka disuntik vaksin influenza, tapi untuk yang mendapat latihan yoga selama 8 minggu itu titer kadar antibodi terhadap influenzanya itu jauh lebih daripada yang tidak melakukan yoga selama 8 minggu. Wow, Itu ada alat salah ukurnya satunya. ya. Satu lagi juga ternyata tingkat kortisol, yaitu hormon stres, steroid, itu menurun, rendah pada mereka yang berlatih yoga 8 minggu tadi. Itu menunjukkan bahwa sistem imun itu begitu dipengaruhi oleh teknik yoga atau meditasi. Dan itu adalah psiko ya, kita rubah, kita transform unsur psikonya, psikologisnya. Dan medis sudah melihat itu ya dok, keterkaitan itu bisa dijelaskan Ya. dok ya. Wah, luar biasa. Kalau dari sisi mental emosional dok, saya sempat membaca ya tulisan Dr. Dani di salah satu buku ya, bagaimana mental emosional itu mempengaruhi energi seseorang juga ternyata. Nah ini mungkin perlu kita dengarkan bersama-sama ya untuk penyintas dan pejuang kanker ya, bagaimana kita perlu menjaga kondisi mental kita. Bisa dijelaskan dok tentang itu dok? Jadi begini, itu kembali lagi ke cabang yang tadi itu PNI, itu psikoneuroimunologi. Jadi pada umumnya kalau perilaku atau masalah psikologis kita itu nggak bagus, imunitas kita akan menurun. Yeah. Tapi di sini kita rubah psiko atau mind kita, gugusan pikiran dan kesadaran kita latih, kita transformasikan menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Dan ternyata tingkat kesadaran yang lebih tinggi itu memberikan atau menimbulkan suatu energi yang ada di dalam diri dari para peserta yang meningkat kesadarannya, dan itu akan berdampak terhadap imunitasnya. Jadi mereka itu akan lebih tahan terhadap infeksi, dan seharusnya juga lebih tahan terhadap proses terjadinya neoplasia atau kanker. Jadi memang sudah terbukti bahwa makin tinggi tingkat kesadaran seseorang, makin tinggi juga tingkat energi yang akan mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Dan itu sudah diukur pakai skala-skala dari 0 sampai 1000 tuh. Wah, luar biasa. Sebelum kita masuk ke yang tinggi, Dok, mungkin kita juga perlu tahu yang rendah itu bagaimana sih, Dok? Level yang rendah mental atau emosional seseorang atau energi seseorang ya. Ya, jadi artinya tingkat kesadaran yang rendah itu misalnya kalau kita sering ketakutan, sering sedih, juga kita sering marah-marah, masalah-masalah emosional, atau kita juga jadi sombong, itu ternyata sombong juga ya dok? Sombong juga tuh, sombong itu sesuatu kesadaran yang rendah rupanya. Wow, iya. Jadi kita mesti sadar. Jadi energinya relatif tidak tinggi dan itu lebih mudah. Lebih mudah untuk menderita satu penyakit. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Jadi mental emosional ini sangat mempengaruhi level energi seseorang sehingga mempengaruhi daya tahan atau fight ya, daya perlawanan orang tersebut terhadap virus kali dok ya? Ya, terhadap virus, terhadap bakteri, terhadap infeksi lah. Ya. Waduh. Lebih-lebih masa pandemi sekarang ini sungguh-sungguh kita mesti lebih menjaga kesadaran kita supaya tidak mudah terinfeksi virus. Begitu penting. Penting banget. Penting banget. Dokter, saya ingin mungkin share sedikit cerita ya, sebuah film yang dulu mungkin pernah saya tonton dok. Film ini kalau nggak salah judulnya Patch Adams ya, dibintangi oleh mendiang Robbie Williams ya. Di situ beliau berperan sebagai seorang dokter dok. Kemudian beliau menterapi pasien-pasiennya dengan humor dok, ceria gitu, sehingga pasiennya itu kayak punya semangat hidup. Gitu, dan kemudian punya energi untuk melawan penyakitnya. Bagaimana dokter melihat hal seperti ini? Ini kan berarti dia menerapkan level energi tadi ya dok? Betul. Dan
ceria itu sebagai obat disebutkan di setiap kitab suci itu saya kira. Mhm. Dan itu bisa juga karena itu. Jadi dengan keceriaan artinya emosi positif itu ada di dalam tubuh kita. Dan itu berkaitan dengan kesadaran ya. Jadi emosi yang positif itu berkaitan dengan kesadaran yang ada di dalam diri orang tersebut. Dan itu pasti akan memperlihatkan suatu energi yang lebih tinggi. Dan dengan energi yang Hmm. lebih tinggi, penyakit jauh biasanya. Wah, luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, di acara kita ya, bakti sosial setiap Sabtu itu diiringi dengan lagu, Dok. Untuk membangkitkan Ya, semangat, untuk betul. menumbuhkan cinta. Itu juga bagian dari terapi, Dok ya. Iya, betul. Nah, Waduh, luar biasa. Jadi kita tetap semangat ya. Ketika melihat imunologi ini, demikian bisa menjelaskan kaitan antara pikiran dengan kesehatan mental. Nah, apa yang menghambat seseorang atau apa yang membuat penyakit itu muncul dari sisi imunologi dan bagaimana cara menanganinya, Dok? ya. Jadi kalau misalnya penyakit infeksi itu kan biasanya eh, kita akan selalu terpapar, banyak kemungkinan besar terpapar. Hmm. Tapi sampai dia menimbulkan penyakit itu masalah lain. Hmm. Jadi kalau misalnya suatu virus masuk ke dalam tubuh kita, tapi kalau misalnya kita punya imunitas yaitu antibodi dan limfosit T itu akan bisa mengatasi, jangan sampai virus tersebut masuk ke dalam sel tubuh kita, maka kita tidak akan mengalami infeksi. Hmm. Jadi artinya virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita tidak harus menderita infeksi. Jadi Betul. infeksi itu terjadi kalau virusnya itu masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi selama dia masih di dalam cairan tubuh, belum masuk ke dalam sel, kita Mhm. tidak terinfeksi. Oke. Dan itu akan dicegah oleh antibodi. Dan Mhm. kalau dia sudah masuk pun, itu limfosit T itu akan berperanan untuk berusaha menghancurkan infeksi tersebut. Wah. Kira-kira begitu. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter Deani.